udah lewat HPL 18 Desember. Nah, apa sih yang harus Bunda lakukan ketika sudah lewat HPL? Yuk Bunda, segera lakukan ya. Yang pertama, Bunda wajib melakukan USG ulang ya. USG segera jika belum USG. Nanti saat USG Bunda tanyakan apakah kondisi keseluruhan dari kehamilan Bunda ini masih aman untuk ditunggu lagi ya. Aman di sini yang dimaksud itu jumlah cairan ketubannya masih jernih, masih cukup. Kemudian ari-ari atau plasentanya itu tidak mengalami pengapuran yang terlalu banyak. Jadi semua dari kondisi bayinya itu ditanyakan. Selain itu juga tanyakan berat dedeknya, posisi dedeknya, ada lilitan apa enggak, terus detak jantungnya. Nah, kemudian tanya lagi sama dokternya, dokter, ini kehamilan saya bagaimana? Apakah masih aman untuk ditunggu lagi atau memang harus segera dilahirkan? Ketika dokter bilang, ibu ini masih aman kok bu, masih sehat semuanya, air ketuban masih jernih, masih cukup, ari-ari juga belum terlalu mengalami pengapuran atau penuaan, kemudian tidak ada lilitan, ataupun kalau ada lilitan itu lilitannya longgar, kemudian kepala bayinya ini sudah posisi yang optimal, sudah masuk ke dalam panggul, dia nggak menengadah, nggak lurus, dia sudah dimpluk karena posisi normalnya itu menunduk. Kemudian berat dedeknya juga tidak terlalu besar, jadi masih aman bu untuk ditunggu ya. Nah, jika dokternya bilang demikian, Bunda harus menunggunya tidak apa-apa. Tapi jika dokter bilang, bu ini ternyata air ketubannya sudah keruh, sudah sedikit, ada lilitan tali pusat, ada 2, dan kemudian apalagi lilitannya itu kenceng, ari-arinya juga mengalami pengapuran yang sudah grade 3, sudah pengapurannya sudah banyak. Nah, jika semuanya sudah termasuk indikasi untuk dilakukan persalinan segera, biasanya akan dilakukan induksi terlebih dahulu supaya ada timbul kontraksi. Nah, apapun saran dokternya ketika sudah memang harus dilahirkan, Bunda ikuti saran dokter. Tapi jika Bunda masih bimbang, Bunda bisa second opinion, USG lagi di lain dokter ya. Ketika dokter yang kedua bilang masih aman, boleh masih ditunggu. Tapi kalau dokter kedua ternyata masih sama sarannya harus segera dilahirkan, ya Bunda harus mengikuti. Karena jika lewat HPL itu memang kita harus sering melakukan USG, paling tidak 1 minggu sekali. Maksimalnya kapan lewat HPL-nya? Paling tidak sampai 41 minggu terlebih dahulu. 41 masih aman, 41 Bunda USG kok masih aman, boleh ditunggu lagi sampai 42 minggu. Karena Bunda mengingat jika lewat HPL terlalu jauh, namanya semakin tua usia kehamilan, asupan nutrisi dari ibu ke janin melalui ari-ari, melalui tali pusat ini juga tidak maksimal lagi. Nah, ketika hasil USG masih aman semuanya, boleh ditunggu lagi. Apa yang harus Bunda lakukan ketika menunggu? Yang pertama, Bunda tenangkan diri Bunda terlebih dahulu. Relax dulu supaya seluruh organ di tubuh Bunda itu juga ikut relax. Ketika Bunda stres, memikirkan kok nggak lahir, hormon stresor yang akan naik sehingga hormon persalinan dia nggak mau naik. Kalau hormon stresor naik, otomatis tubuh Bunda tidak rileks. Ketika tubuh tidak rileks, itu kaku semuanya Bunda. Tidak mau kontraksi tuh rahimnya. Jadi wajib untuk menenangkan diri sendiri dulu, lebih rileks lagi. Dengan cara apa? Bunda sering kali untuk mendengarkan afirmasi-afirmasi positif ya. Sering kali mendengarkan afirmasi positif setiap harinya, lebih mendekatkan diri, berdoa terus, dan yakin. Kunci utamanya yakin ya, apa yang ada di pikiran Bunda dan apa yang Bunda ucapkan itulah yang akan terjadi. Oke Bunda, setelah Bunda tenang, Bunda rutin lagi untuk melakukan HB bareng suami. Paling tidak seminggu 2-3 kali keluar di dalam. Jangan buru-buru berdiri ya, paling tidak 15 menit kalau sudah ini cairan SP-nya sudah masuk, sudah melunakkan mulut rahim. Nanti ketika mulut rahim ini sudah lunak karena hormon yang terkandung di SP yaitu hormon prostaglandin, nanti ketika lunak lama-lama dia akan menipis, dan ketika sudah menipis timbul kontraksi, dia akan membuka. Jadi jangan takut-takut untuk HB ya, karena itu sangat dianjurkan jika usia kehamilannya sudah 37 minggu ke atas. Selain HB, Bunda juga harus rajin lagi melakukan gerakan-gerakan yang sudah disarankan. Boleh dengan senam hamil, yoga hamil, atau gerakan-gerakan yang sudah saya share di video-video saya. Nah, oke, sekarang lebih semangat lagi ikuti saran-saran yang sudah Bidan Irawati jelaskan tadi ya Bunda. Semoga lancar selalu Bunda.